Saya mendapat amanah menjadi salah satu dekan termuda pada usia 28 tahun. Ya, dan selesai doktoral itu 27 tahun. Jadi berselang kurang lebih setahun, ya alhamdulillah menjadi dekan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrial Saddiq. Saya lahir di Kelua 18 Mei tahun 1993. Kemudian orang tua saya berasal dari hulu sungai, tepatnya hulu sungai selatan, Kandangan. Kemudian itu orang tua dari bapak ya, ayah, kemudian ibu dari Tanjung, Kabupaten Tabalong. Nah, kemudian saya menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak atau TK di TK Aba Aisyah Bustanul Atfal Rahmaniyah Banjarbaru tahun 1997 sampai dengan 1999. Kemudian saya melanjutkan di Sekolah Dasar Negeri Banjarbaru Utara 4 atau sekarang SDN Komet 4 di Banjarbaru dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2005. Kemudian saya menempuh pendidikan di SMP 1 Banjarbaru pada tahun 2005 sampai dengan 2008. Kemudian selepas saya menamatkan sekolah menengah pertama, saya melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banjarbaru atau SMA 2 Banjarbaru pada tahun 2018 sampai dengan pada tahun 2008 sampai dengan 2011, kurang lebih 3 tahun, dan saya mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Selepas saya menamatkan pendidikan di sekolah menengah atas, saya melanjutkan pendidikan di kota pelajar, di kota gudeg, di kota pariwisata, di kota kebudayaan, Yogyakarta, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, ya kurang lebih 9 tahun. Saya menempuh pendidikan Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada jurusan Teknik Elektro, itu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Alhamdulillah lulus pada usia 21 tahun dengan masa studi 3 tahun 1 bulan. Alhamdulillah dengan IPK cum laude, jadi alhamdulillah saya merupakan salah satu lulusan tercepat di UMY. Kemudian setelah itu saya meneruskan studi di Universitas Islam Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Jadi saya menamatkan Strata 1 itu pada bulan Oktober 2014. Nah, kemudian saya masuk di UII itu pada awal tahun ya, Januari 2015. Nah, sembari saya meneruskan studi juga, alhamdulillah double degree di UGM pada bulan September 2015. Jadi saya selisih 1 semester saat itu. Jadi di UGM alhamdulillah saya mendapat amanah menjadi awardi atau penerima beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sebelumnya juga di Strata 1 saya mendapat amanah menjadi awardi atau penerima beasiswa PPA atau peningkatan prestasi akademik dari Kemendikbudristek Dikti ya saat itu. Nah, kalau sekarang kan Kemendikbud Ristek Dikti ya. Maaf, dulu Kemendikbud Ristek ya. Kemudian saya meneruskan Strata 2 itu alhamdulillah kurang lebih 2 tahun, dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Nah, setelah itu tamat 2017, tepatnya bulan April saya menamatkan studi di UII dan bulan Desember di UGM. Nah, saya langsung meneruskan studi di Universitas Islam Indonesia untuk program Strata 3. Alhamdulillah tahun 2020 selesai, kurang lebih 3 tahun. Di tahun 2019 juga saya mengambil program profesi insinyur di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2019-2020. Jadi kurang lebih setahun selesai. Setelah mengambil profesi insinyur, saya mengambil sertifikasi insinyur profesional dengan gelar IPP atau insinyur profesional Pratama dari PII atau Persatuan Insinyur Indonesia Jakarta.
Nah, jadi saat kuliah strata 3 juga itu berbarengan dengan profesi insinyur yang saya tempuh. Jadi kurang lebih saya lulus strata 3 atau program doktoral itu pada usia 27 tahun, pada tahun 2020 yang lalu. Nah, saat ini saya bekerja sebagai dosen sekaligus diamanahi menjadi PJ Dekan Fakultas Hukum dan Bisnis di Universitas Cahaya Bangsa Banjarmasin. Selain itu, saat ini juga saya menjadi dosen baik pada program Strata 1, Strata 2, dan Strata 3 di beberapa kampus baik PTS dan PTN di Kalimantan Selatan seperti Universitas Terbuka, STIMIK Banjarbaru, dan sebagainya. Nah, selain itu saya juga menjadi seorang reviewer jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, misalkan di jurnal Juliet UGM, jurnal Robotics and Control UMY, kemudian JTQ UAD dan sebagainya. Nah, dan beberapa jurnal tersebut alhamdulillah sudah terindeks Scopus dan Sinta. Untuk proses sendiri dari S1 sampai dengan S3 yang saya lalui seperti itu ya, memang alhamdulillah semua dimudahkan oleh Allah seperti itu. Jadi saya menempuh pendidikan S1 dari 2011 sampai dengan 2014 akhir ya. Kemudian menempuh S2 2015 awal sampai dengan 2017 akhir, dan menempuh S3 2017 sampai dengan 2020. Nah, jadi saat itu masa yang paling berat menurut saya itu saat menempuh program S2 ya, karena itu kebetulan double degree. Saya mengambil di UI dan UGM, jadi saya menempuh di UGM itu kuliah itu setiap Senin sampai Kamis, nah weekdays. Sementara itu saya menempuh kuliah di UII Jumat Sabtu. Nah, jadi Senin sampai Sabtu itu saya kerjaannya kuliah aja seperti itu, belajar aja. Dan saat itu ketika ada tugas dan sebagainya, hari Minggu pun saya tetap nugas seperti itu, tetap mengerjakan ujian. Nah, jadi itu masa-masa yang paling berat menurut saya, namun mengasihkan karena kita menikmati itu ya. Ya alhamdulillah 2017 UGM lulus dengan predikat cum laude seperti itu, dan alhamdulillah saat menempuh program Strata 1 sampai dengan 3 alhamdulillah memperoleh amanah berupa beasiswa dari berbagai kementerian ya. UII itu semester 2014 genap, sedangkan UGM 2015 ganjil. Nah, jadi berbeda satu semester dan lulusnya pun berbeda satu semester, namun tetap di tahun yang sama. UI itu April 2017, UGM Desember 2017. Kemudian program profesi insinyur saya tempuh kurang lebih setahun, itu dari bulan Agustus atau September 2019 sampai dengan selesai di tahun 2020. Nah, itu saya menempuh rekognisi pembelajaran lampau TRPL karena sebelumnya alhamdulillah saya mempunyai beberapa pengalaman di bidang keinsinyuran seperti itu. Jadi prosesnya cukup singkat waktu itu karena dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI kan insinyur itu berada pada level 7 ya. Level 6 itu strata 1, level 7 itu profesi, level 8 itu magister atau strata 2, dan level 9 itu doktoral atau subspesialis kalau di kedokteran ya. Jadi itu. Jadi prosesnya cukup ringkas dan alhamdulillah saya juga mendapat kemudahan seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita sungguh-sungguh ya, kita menikmati proses itu, ya alhamdulillah tidak terasa seperti itu lulus. Nah, ya. Seperti itu ya. Jadi dokter itu apa itu kan? Oh ya, dokter saya di bidang manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Jadi saya menempuh studi di 2 bidang ya. Untuk strata 1 di bidang teknik elektro, strata 2 di bidang manajemen di UI dan teknik elektro di UGM, profesi insinyur juga di UNY di teknik elektro, dan di UI lagi S3 itu di bidang manajemen, khususnya MSDM, manajemen sumber daya manusia. Jadi saya menempuh studi di 2 PTN dan 2 PTS. 2 PTN-nya itu UGM dan UNY, dan 2 PTS-nya itu UII dan UMY, seperti itu. Saya mendapat amanah menjadi salah satu dekan termuda pada usia 28 tahun. Ya, dan selesai doktoral itu 27 tahun. Jadi berselang kurang lebih setahun
ya alhamdulillah menjadi dekan seperti itu. Alhamdulillah pada 2020 saya mendapat amanah memperoleh gelar doktor pada usia 27 tahun. Nah, alhamdulillah itu merupakan salah satu anugerah bagi saya karena saya mendapat amanah menjadi dokter termuda di Kalimantan Selatan seperti itu. Kemudian pada tahun 2017 ya, 2021, nah itu saya menjadi koordinator program studi manajemen. Kemudian di bulan Oktober ini saya mendapat amanah menjadi PJ Dekan Fakultas Hukum dan Bisnis. Jadi selang waktunya 1 tahun seperti itu. Iya, alhamdulillah cukup cepat seperti itu untuk jenjang karir. Ya. Kesulitan yang saya rasakan itu pada saat awal-awal mengambil program double degree di UGM dan UI itu. Saya harus benar-benar memanage waktu itu dengan baik, karena kalau saya tidak mengelola waktu itu dengan baik, nah bisa saja studi saya gagal pada waktu itu. Nah, alhamdulillah dengan manajemen waktu yang baik, kemudian dengan usaha yang maksimal, dengan ikhtiar yang kuat ya, dengan keyakinan dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan perkuliahan tersebut, karena kita percaya bahwa kita kuliah ya dengan niat lillahi ta'ala atau karena Allah, itu akan bernilai ibadah seperti itu. Jadi sesuatu itu akan jadi ringan ternyata, tidak menjadi suatu beban. Nah, semua itu kalau kita niatkan ibadah apapun ya, bekerja kita niatkan ibadah seperti itu akan menjadi ringan akhirnya, dan insya Allah akan bernilai pahala bagi kita ya. Jadi tips atau motivasi dari saya seperti itu, ketika kita ingin menjadi seorang akademisi atau pendidik seperti itu, kita pertama harus kuatkan adab dulu. Adab itu fondasi utama. Setelah adab kita perkuat ya, adab terhadap orang tua, terhadap teman sejawat, terhadap atasan bawahan dan sebagainya, baru kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu ilmu. Nah, kita timba ilmu dengan baik seperti itu. Setelah ilmu itu kita peroleh, nah baru kita sharingkan atau kita bagikan seperti itu, atau kita amalkan. Karena kalau ilmu tersebut tidak kita amalkan, itu akan sia-sia ya. Namun ketika ilmu itu kita amalkan, nah itu akan menjadi ladang amal jariah bagi kita. Nah, itulah yang kita cari ya. Seperti petikan lagunya Opik ya, teman sejati nanti tinggallah amal ya. Nah, amal kita apa? Seperti itu. Nah, salah satunya dengan ilmu tadi, ilmu yang kita bagikan. Nah, insya Allah hal tersebut akan menjadi salah satu amal jariah bagi kita.